Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Saiful Hamzah, peserta Latsar Kabupaten Ciamis Angkatan 2 Kelompok 1 tahun 2025. Saya bertugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sebagai perencana ahli pertama. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, serta statistik dan persandian. Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sesuai dengan visi dan misi dari Kabupaten Ciamis itu sendiri, yaitu yang pertama, visinya adalah sinergi mewujudkan Ciamis maju dan berkelanjutan. Sementara misinya yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, mewujudkan pemerintah daerah yang baik, demokratis, dan berkinerja tinggi, lalu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manajemen penanggulangan bencana. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dibantu oleh satu orang sekretaris beserta kepala-kepala bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika, yakni bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika dan layanan e-government, bidang persandian, keamanan, dan informasi, lalu bidang statistik. Kemudian dibantu oleh sekretariat yang di bawahnya membawahi bidang subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, serta kelompok jabatan fungsional. Sebagai seorang perencana, saya memiliki tugas dan fungsi yang berdasarkan pasal 7 Permenpan RB nomor 20 tahun 2024, yakni adalah melaksanakan teknis kebijakan perencanaan dan pembangunan. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, saya memiliki standar pelayanan yang harus dicapai, yakni 1. Menyusun rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, RPJMPD, RPJM, RKPD, Renstra, ataupun Renja, dan lain-lain. Yang kedua, mengolah dan menganalisis data dasar perencanaan pembangunan. Yang ketiga, melakukan telaah awal kebijakan dan program pembangunan. Yang keempat, menyusun laporan telaah perencanaan pembangunan. Yang kelima, melaksanakan koordinasi teknis sederhana dalam menyusun dokumen perencanaan. Dan yang terakhir, memberikan masukan teknis awal untuk perumusan kebijakan pembangunan. Kemudian, keterkaitan tugas perencana dengan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah yang pertama, untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah. Yang kedua, menyediakan analisis dan data untuk kebijakan daerah. Yang ketiga, mendukung koordinasi dan sinkronisasi program. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas instansi. Yang kelima, memperkuat fungsi Dinas Komunikasi Informatika. Yang keenam, menjadi dasar perencanaan anggaran. Lalu, seperti apa sih perwujudan tugas perencana sesuai metode Smart ASN? Yang pertama, dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra, dan lain-lain, seorang perencana harus mengkaji, menyajikan analisis yang jujur, objektif, dan berbasis data. Kemudian, dalam menyelesaikan tugas, untuk tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Misalnya, RKPD harus selesai sebelum KUA PPAS. Kemudian, memasukkan isu global dalam perencanaan daerah, misalnya SDG, Paris Agreement, perubahan iklim, dan digitalisasi. Lalu menggunakan aplikasi e-planning, SIPD, dan sistem data digital dalam menyusun perencanaan. Membangun jaringan kerjasama dengan OPD lain, pemerintah provinsi, pusat, akademi, swasta, dan masyarakat, sesuai dengan prinsip kolaborasi dan pentahelix. Yang terakhir, mendorong inovasi dalam perencanaan, misalnya
membuat program unggulan daerah yang bisa meningkatkan daya saing ekonomi. Sekian yang saya dapat jelaskan terkait hal tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.